Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua dan selamat malam untuk Ibu Nuri Kartini selaku dosen pengampu dari mata kuliah analisis perancangan perusahaan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok PT Nexa Wiring Technology yang dimana pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil studi kelayakan pendirian perusahaan. Di mana perusahaan yang kami bangun ini perusahaan manufaktur yang memproduksi wiring harness untuk industri otomotif. Dan dalam penyusunan laporan ini yaitu ada dari saya sendiri yaitu Farhan Wirianto dengan NIM 230411037 dan rekan saya yaitu Tony dengan NIM 2304111091. Excellent. Next one. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait agenda presentasi yang akan kami presentasikan kali ini. Di mana kami akan membahas 5 pokok bahasan utama. Di mana yang pertama yaitu pendahuluan dan profil perusahaan. Yang kedua yaitu aspek pemasaran. Yang ketiga yaitu aspek teknis dan produksi. Yang keempat aspek keuangan. Dan yang kelima yaitu aspek manajemen hukum dan kesimpulan. Next one. Pada eksekutif summary ini yaitu pada gambaran umum hasil kelayakannya yaitu sebelum masuk detail ke per babnya yang akan kami jelaskan, kami ingin memberikan gambaran besar terlebih dahulu, di mana PT Nexa Wiring Technology ini yang kami rencanakan berdiri dengan total investasi awal yaitu 22 miliar. Berdasarkan hasil analisis kami, investasi ini akan kembali dalam waktu 3,10 tahun atau payback period dengan next present value yaitu 85,26 miliar dengan internal rate of return-nya yaitu ada di 32,8%. Pada latar belakang dari perusahaan PT Nexa Wiring Technology yaitu industri otomotif merupakan sektor manufaktur dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor atau bermobil meningkatkan kebutuhan komponen otomotif, masuk wiring harness, rangkaian kabel pengantar arus listrik, dan sinyal antar komponen kendaraan. Perkembangan kendaraan modern dan kendaraan listrik ini meningkatkan kebutuhan wiring harness berkualitas tinggi, membuka peluang bagi perusahaan manufaktur baru seperti PT Nexa Wiring Technology untuk turut memasok komponen otomotif nasional, yaitu mengapa kita memilih wiring harness dan apa yang kita akan bahas di wiring harness, yaitu yang pertama itu kita memilih perusahaan ini yaitu karena background uh, pekerjaan kita yaitu di pabrik wiring harness dan di mana komponen wajib pada seluruh kendaraan roda 4. Dan yang kedua itu kebutuhan meningkat seiring elektrifikasi kendaraan. Yang ketiga yaitu mendukung sistem pengapian ABS, airbag hingga
infotainment. Dan yang terakhir yaitu permintaan nasional tumbuh 7-8% per tahun. Pada profil perusahaannya, yaitu yang tadi sudah saya jelaskan untuk nama perusahaan yang kita bangun yaitu PT Nesa Wiring Technology. Dengan bentuk usahanya yaitu perseroan terbatas atau PT, di mana bidang usahanya yaitu manufaktur komponen otomotif dengan produk utamanya yaitu wiring harness. Dengan lokasi pabriknya itu eh, kita berada di kawasan industri Kendal atau Cirebon dengan luas lahan atau bangunan yaitu ada di 12.000 meter persegi dan luas bangunannya itu ada di 4.500 meter persegi dengan karyawan awal yaitu 120 orang dengan kapasitas produksi awalnya yaitu ada di 60.000 unit per tahun, di mana perusahaan ini fokus untuk pada produksi engine wiring harness, instrumen panel wiring harness, door wiring harness, dan battery cable assembly. Untuk tujuan pendirian perusahaannya sendiri yaitu ada 4, di mana yang pertama memproduksi wiring harness yang berkualitas tinggi sesuai standar industri otomotif seperti ISO 9001 dan IATF 16949. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan pasar komponen otomotif dalam negeri yang terus bertumbuh. Dan yang ketiga yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar lokasi pabrik. Dan yang keempat yaitu memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi investor dan pemegang saham. Yang terakhir itu tadi keuntungan berkelanjutan, di mana memberikan keuntungan yang berkelanjutan untuk investor dan pemegang saham. Untuk deskripsi dan spesifikasi produknya, yaitu automotive wiring harness adalah sistem perkabelan yang terdiri atas kabel listrik, terminal, konektor, pelindung kabel, fuse, dan relay yang mendistribusikan arus listrik dan sinyal ke seluruh sistem elektronik kendaraan, dan di mana produk ini bersifat MTO atau make to order dengan sesuai spesifikasi teknis pelanggan. Dengan parameter spesifikasinya yaitu material kabelnya menggunakan automotive grade copper wire. Dengan material konektornya itu PA66 engineering plastik. Untuk terminalnya yaitu brass tin plate. Untuk standar mutunya kita menggunakan ISO 9001-2015 dan IATF 16949. Dengan metode pengujiannya itu continuity, full test, dan visual. Dengan umur pakainya itu 10-15 tahun. Dengan keunggulan produk yang kita miliki yaitu yang pertama sesuai standar OEM. Yang kedua yaitu lean manufacturing. Yang ketiga yaitu 100% continuity test. Yang keempat yaitu harga yang kompetitif. Dan yang terakhir yaitu lead time yang lebih cepat. Untuk bagian proyeksi permintaan pasar nasional, itu salah satu alasan utama kami yakin bisnis ini layak dijalankan adalah karena permintaan pasar yang terus bertumbuh. Berdasarkan data proyeksi, permintaan wiring harness nasional diperkirakan tumbuh dari 8,25 juta unit di tahun 2027 menjadi 11,05 juta unit di tahun 2031 dengan pertumbuhan rata-rata yaitu 7-8% per tahun.
Angka pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pasar wiring harness di Indonesia masih jauh dari titik jenuh, sehingga membuka peluang bagi pemain baru seperti PT Nexa Wiring Technology untuk masuk dan berkembang. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu analisis persaingan industri. Tentu saja industri ini tidak sepi dari pesaing. Ada beberapa pemain besar yang sudah lama beroperasi, seperti PT Dharma Kyus Indonesia yang memasok untuk Hyundai. Dan kemudian ada PT Yazaki Indonesia yang memasok untuk pabrik Toyota dan PT Denso Indonesia. Dan PT Denso Indonesia yang fokus pada OEM Jepang dengan teknologi tinggi. Kami tidak berusaha bersaing langsung dari sisi skala produksi dengan perusahaan-perusahaan besar tersebut. Sebaliknya, PT Nexa Wiring Technology memposisikan diri sebagai pemasok yang fleksibel dengan harga yang kompetitif dan lead time pengiriman yang lebih cepat, di mana sebuah niche yang masih terbuka lebar di pasar domestik. Selanjutnya yaitu segmentasi dan target pasar. Dari sisi segmentasi dan target pasar, kami menerapkan strategi B2B atau business to business, di mana sebanyak 55% penjualan kami targetkan ke pasar OEM dan 25%-nya ke tier 1 supplier dan 15%-nya itu ke pasar aftermarket dan sisanya 5% yaitu ke distributor. Kami sengaja memprioritaskan OEM ini karena forum pembeliannya ini yang lebih besar dan hubungan bisnisnya ini bersifat jangka panjang. Dan untuk wilayah pemasarannya, kami fokus pada kawasan industri otomotif terbesar di Pulau Jawa, yaitu Karawang, Bekasi, Jakarta, Jakarta, dan tentunya juga Cirebon sebagai lokasi pabrik kami yang memiliki akses langsung ke tol Trans Jawa serta dua pelabuhan besar yaitu Patimban dan Tanjung Priok. Next one. Kemudian untuk saluran dan strategi distribusinya, kita ini untuk memastikan produk sampai ke pelanggan secara efisien. Kami merancang sistem distribusi langsung dari pabrik ke gudang barang jadi. Lalu pelanggan OEM tier 1 supplier atau distributor hingga akhirnya ke dealer dan service center. Ada 4 strategi utama yang kami terapkan, yaitu yang pertama, distribusi langsung tanpa perantara untuk menekan biaya. Yang kedua, sistem pengiriman just in time yang menyesuaikan jadwal produksi pelanggan. Dan yang ketiga yaitu kerjasama dengan perusahaan logistik nasional. Dan yang keempat, sistem pelacakan pengiriman secara real time agar pelanggan dapat memantau status barangnya kapan saja. Selanjutnya yaitu proyeksi produksi dan pasar. Di bab 2 ini untuk aspek pemasaran. Sekarang kita lihat pada proyeksi produksi dan penjualan selama 5 tahun pertama. Karena sistem produksi kami berbasis pesanan atau next to order, tingkat penjualan konsisten berada di 96% dari jumlah produksi setiap tahunnya. Artinya, risiko produk menumpuk di gudang sangat kecil. Dari sisi pangsa pasar, kami menargetkan peningkatan bertahap dari 1,07% di tahun 2027 menjadi 1,34% di tahun 2031.
Angka ini memang terlihat kecil, namun justru mencerminkan proyeksi yang realistis dan konservatif bagi perusahaan yang baru memasuki industri yang didominasi pemain multinasional. Next one. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Roni. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan produk life circle dan roadmap produk. Nah, di sini juga kami menetapkan siklus hidup produk wiring harness ke dalam 4 tahap introduction di tahun 2027, grow pada 2028 hingga 2030, maturity pada 2031 hingga 2034, dan Disneyland pada 2035 hingga 2036. Nah, untuk mengantisipasi fase penurunan tersebut, kami menyiapkan roadmap pengembangan produk secara bertahap, mulai dari engine wiring harness di tahun 2027 hingga akhirnya masuk ke high voltage wiring harness pada tahun 2031. Nah, untuk mendukung pasar kendaraan listrik yang terus berkembang, dengan begitu siklus hidup bisnis kami dapat terus diperpanjang melalui inovasi produk. Kami juga uh, memiliki pilihan lokasi pabrik. Kita masuk ke pemilihan lokasi pabrik dengan aspek teknis dan produksi. Untuk menentukan lokasi pabrik, kami membandingkan 3 alternatif. Yang pertama itu Kabupaten Cirebon, 2 Karawang, dan Bekasi. Menggunakan metode pembuatan berdasarkan 5 kriteria akses, transportasi, biaya, lahan, tenaga kerja, kedekatan pelanggan, dan ketersediaan utilitas. Hasilnya, coba memperoleh skor tertinggi yaitu 4,65, menanggulangi Karawang dia angka 4,35 dan Bekasi di 4,15. Meski Karawang dan Bekasi lebih dekat dengan kawasan industri otomotif, biaya lahan yang jauh lebih tinggi menjadi pertimbangan utama sehingga Cirebon dipilih sebagai lokasi untuk pembuatan pabrik. Selanjutnya yaitu tata letak pabrik. Di atas sudah jelaskan lahan seluas 12.000 meter persegi. Area terbesar dilokasikan untuk gudang produksi sebesar 4.000 meter persegi, diikuti oleh gudang bahan baku, gudang kantor, dan area parkir. Kami juga menyaksikan ruang terbuka untuk pengembangan di masa depan apabila pemerintah pasar terus meningkat. Tata letak ini dirancang dengan konsep produk layout, di mana aliran material bergerak satu arah dari penerima bahan baku hingga pengiriman produk jadi. Selanjutnya, alur proses produksi wiring harness. Mulai dari penerimaan bahan baku, wiring cutting, wiring strapping, terminal clipping, sub-assembling, main assembling, electric testing, quality inspection, hingga packing dan label. Seluruh proses ini menerapkan sistem make to order dan mengikuti prinsip learning manufacture untuk meminimalkan pemborosan. Jika dilihat dari waktu standarnya, proses main assembling memakan waktu paling lama yaitu 12 menit. Karena tahap inilah yang menggabungkan seluruh sub rakitan menjadi satu untuk wiring harness, yaitu utuh dan siap diuji. Selanjutnya yaitu rencana kapasitas produksi.
Dari sisi kapasitas pabrik, kami dirancang dengan kapasitas terpasang 60.000 unit per tahun sejak awal. Namun, kami tidak langsung memanfaatkan seluruh kapasitas tersebut di tahun pertama. Tingkat utilitas direncanakan meningkatkan secara bertahap dari 66,7% di tahun 2027 hingga mencapai 100% di tahun 2031. Strategi bertahap ini kami ambil untuk memberikan waktu adaptasi proses produksi, membangun jaringan pelanggan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sebelum beroperasi pada kapasitas penuh. Selanjutnya yaitu kebutuhan bahan baku dan umur ekonomis aset. Untuk mendukung produksi 60.000 per unit, kami membutuhkan bahan baku utama seperti 1,80 juta meter otomotif wiring dan 2,1 juta pieces terminal per tahun. Pengolahan persediaan bahan baku menggunakan sistem material recruitment, planning, dan metode freeze in freeze out. Dilengkapi safety stock sebesar 10% per bulan untuk mengantisipasi keterlambatan pemasok. Sementara itu dari sisi aset, sebagian besar mesin produksi memiliki umur ekonomis 8 hingga 10 tahun. Sedangkan bangunan pabrik diperkirakan dapat bertahan hingga 20 tahun. Sejalan dengan usia ekonomis proyek yang kami tetapkan selama 10 tahun dari 2027 hingga 2036. Selanjutnya yaitu kebutuhan investasi dan sumber dana. Kita masuk ke aspek keuangan, bagian yang paling menentukan kelayakan proyek ini. Total investasi awal yang dibutuhkan adalah sekitar 22 miliar dengan komponen terbesar berupa pembangunan gedung produksi sebesar 5,5 miliar dan pembelian lahan sebesar 4,8 miliar. Dari sisi pendanaan, kami merencanakan komposisi 60% modal sendiri dan 40% pinjam ke bank, sehingga menghasilkan weighted average cost of capital atau WACC sebesar 11,2%. Angka WACC inilah yang akan kita gunakan sebagai diskon rate dalam perhitungan kelayakan investasi selanjutnya. Selanjutnya itu proyeksi pendapatan dan laba bersih. Berdasarkan proyeksi selama 10 tahun, usia ekonomis proyek, pendapatan perusahaan diperkirakan tumbuh dari 45 miliar di tahun 2027 menjadi hampir 98 miliar di tahun 2036. Laba bersih juga meningkatkan signifikan dari 2,89 miliar di tahun pertama menjadi 34,3 miliar di tahun terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh 3 faktor utama, yaitu peningkatan volume penjualan, peningkatan utilitas kapasitas produksi, dan penyesuaian harga jual sekitar 3% setiap tahun untuk mengimbangi inflasi. Selanjutnya itu proyeksi arus kas setelah pajak. Dari sisi arus kas setelah pajak, kita juga bisa melihat tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Yang menarik adalah dari garis akumulasi arus kas. Di sinilah kita bisa melihat bahwa investasi terbesar 22 miliar berhasil kembali di antara tahun 2029 dan 2030. Nah, hasil ini konsisten dengan perhitungan payback periode yang akan kita bahas sebentar lagi, yaitu 3,10 tahun arus kas yang sehat dan terus bertumbuh menjadi indikator kuat bahwa perusahaan memiliki kemampuan finansial yang baik dan mendukung. Selanjutnya yaitu dari indikator kelayakan investasi, payback periode sebesar 3,10 tahun jauh lebih cepat dari usia ekonomis proyeksi 10 tahun. Next, net present value bernilai positif sebesar 85,26 miliar
Internal rate of return sebesar 32,8%, jauh di atas WACC sebesar 11,2%. Probability index dan benefit cost ratio sama-sama bernilai 4,88, jauh di atas ambang batas 1, dan terakhir break even point berada di angka 40,625 unit, masih di bawah kapasitas maksimum 60.000 unit. Selanjutnya yaitu analisis break even point atau BIP. Dengan asumsi harga jual rata-rata 1,25 juta per unit, biaya variabel 930.000 per unit, dan biaya tetap 13 miliar per tahun. Perusahaan hanya perlu menjual 40.625 unit untuk mencapai titik impas. Jika dibandingkan dengan kapasitas maksimum sebesar 60.000 unit, angka ini setara dengan 67,7% dari kapasitas produksi. Selanjutnya itu struktur organisasi legalitas. Dengan direktur utama membawahi 4 manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan manajer HR dan GA. Total kebutuhan tenaga kerja diperkirakan sebesar 87 orang. Dari sisi legalitas, kami mengidentifikasi seluruh dokumen perizinan yang diperlukan, mulai dari akta pendirian personal, nomor induk perusahaan, NPWP, persetujuan lingkungan, BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat ISO 9001, sertifikat IATF 16.949. Jadi sebagai kesimpulannya, dari keempat aspek yang telah dibahas, dari sisi pemasaran, prospek pasar baik seiring pertumbuhan industri otomotif dan kendaraan listrik, dari sisi teknis produksi, lokasi, tata letak, kapasitas produksi telah dirancang secara efisien. Dari sisi keuangan, seluruh indikator investasi, payback periode, NPV, IRR, PI, dan BCR menunjukkan hasil layak. Dari sisi manajemen serta hukum, struktur organisasi sudah jelas, seluruh legalitas dapat dipenuhi secara bertahap. Dengan demikian, kami merekomendasikan bahwa PT Wiring Teknologi layak untuk didirikan dan dioperasikan. Demikian presentasi dari studi kelayakan pendirian PT Nexa Wiring Teknologi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuri Kartini selaku dosen pengampu atas bimbingannya selama ini, serta kepada seluruh teman-teman. Kami ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu PT Nexa Wiring Teknologi. Kurang lebihnya mohon maaf, dan lebihnya semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.